Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Imro'atul Marhamah. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pembaharu peradaban Islam di Mesir. Yang pertama itu ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kawalia, Yunani pada tahun 1765 dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai seorang penjual rokok. Dari kecil, Muhammad Ali terus harus bekerja keras. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah. Dengan demikian, ia tidak pandai membaca maupun menulis. Meskipun ia tidak pandai membaca atau menulis, namun ia adalah seorang anak yang cerdas dan pemberani. Hal itu terlihat dalam karirnya yang baik dalam bidang militer ataupun sipil yang selalu sukses. Setelah menginjak dewasa, Muhammad Ali Pasha pun bekerja sebagai pemungut pajak, dan karena ia rajin bekerjanya, jadilah ia disegani gubernur dan akhirnya menjadi menantu gubernur. Setelah kawin, ia diterima menjadi anggota militer. Karena keberanian dan kecakapan menjalankan tugas, ia diangkat menjadi perwira. Nah, pada waktu penyerangan Napoleon ke Mesir, Sultan Turki mengirim bantuan tentara ke Mesir. Di antaranya adalah Muhammad Ali Pasha. Bahkan, dia juga ikut bertempur melawan Napoleon pada tahun 1801. Salah satu bidang yang menjadi sentral pembaharuannya adalah bidang-bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan bidang militer, termasuk pendidikan. Kemajuan di bidang ini tidak mungkin dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan modern. Atas dasar inilah sehingga perhatian di bidang pendidikan mendapat prioritas utama. Harun Nasution menyimpulkan modernisasi di Mesir pada masa Muhammad Ali Pasha sebenarnya pengetahuan tentang soal-soal pemerintahan, militer, dan perekonomian untuk memperkuat kedudukannya. Ia tidak ingin orang-orang yang dikirimnya tidak boleh lebih dalam menyelami ilmunya, sehingga mahasiswa dalam pengawasan yang sangat ketat. Dengan sepintas, pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali hanya bersifat keduniaan saja. Namun, dengan terangkatnya kehidupan dunia umat Islam, sekaligus terangkat pula derajat keagamaannya. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali merupakan landasan pemikiran dan pembaharuan selanjutnya. Pembaharuan Muhammad Ali dilanjutkan oleh Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan murid-murid Muhammad Abduh lainnya. Tokoh yang kedua ada Al-Tahtawi. Al-Tahtawi dilahirkan di Tahta, sebuah kota kecil di Mesir. 3 tahun setelah Napoleon menginjakan kakinya di Mesir, ia melewati masa kecilnya di kota itu, mempelajari ilmu-ilmu agama dan mendengarkan cerita-cerita kejayaan Islam pada masa silam. Ia selalu tertarik mendengar kisah-kisah semacam itu, satu hal yang kemudian sangat mempengaruhi perjalanan intelektualnya. Muhammad Al-Tahtawi ini seorang pembawa pemikiran pembaharuan yang sangat besar sekali pengaruhnya di pertengahan pertama di abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi turut memainkan peranannya ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan di Mesir. Harta orang tua Al-Tahtawi termasuk dalam kekayaan yang dikuasai itu. Ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika beliau berumur 16 tahun, beliau pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1822. Beliau adalah murid kesayangan dari gurunya, Syekh Hasan Al-Attar, yang banyak mempunyai hubungan dengan ahli-ahli ilmu pengetahuan Prancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Syekh Al-Attar melihat bahwa Al-Tahtawi ini adalah seorang pelajar yang sungguh-sungguh dan tajam pikirannya.
Dan oleh karena itu, ia selalu memberi dorongan kepadanya untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Setelah selesai dari studi Al-Azhar, Al-Tahtawi mengajar di sana selama 2 tahun. Kemudian, ia diangkat menjadi imam tentara di tahun 1824. 2 tahun kemudian, dia diangkat menjadi imam mahasiswa-mahasiswa yang dikirim Muhammad Ali ke Paris. Di samping tugasnya sebagai imam, ia turut pula belajar bahasa Prancis sewaktu ia masih dalam perjalanan ke Paris. Dengan adanya pengiriman mahasiswa ke Prancis, maka lahirlah tokoh-tokoh mahasiswa yang brilian seperti Al-Tahtawi yang pandai bahasa Prancis, kemudian ditunjuk menjadi pimpinan dalam penerjemahan buku-buku teknik dan kemiliteran. Kemudian pada tahun 1836 didirikan sekolah penerjemahan yang kemudian dirubah menjadi sekolah bahasa-bahasa asing. Al-Tahtawi ditugaskan untuk mengoreksi buku-buku yang diterjemahkan murid-muridnya yang menghasilkan hampir 1000 buah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.